akan membahas tentang Piagam Madinah serta tradisi lokal sebagai Rebo Wakasan dan Sekaten sebagai bukti akulturasi budaya dan agama. Oke. Akulturasi budaya itu kan di Indonesia kayak ada banyak ya. Salah satunya itu tadi Piagam Madinah, Rebo Wakasan. Nah, itu tuh satu persatu tuh kita pengen tahu dulu nih ya, maksudnya apa pengertiannya. Mungkin yang kita tahu dari yang agama kita gitu ya, mungkin ada Piagam Madinah yang dimana itu tuh dari zaman Nabi kita gitu ya, yang mengajarkan toleransi lah gitu ya, yang mengandung nilai kebersamaan gitu, toleransi. Nah, kalau yang akan Kang Rifan, gimana nih Kang Rifan? Pemandu kita yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita pertanyakan nih, gitu. Mungkin kita bisa mulai dari sebenarnya Piagam Madinah tuh apa ya? Kalau boleh dijelasin. Jadi Piagam Madinah itu kan awalnya kan Nabi itu sebagai pendatang ya di Madinah, ada dibuatnya Piagam Madinah itu sebenarnya buat perdamaian gitu. Jadi kayak apa sih, semacam tulisan untuk menjaga toleransi antara tokoh-tokoh di sekitar situ, kayak tokoh Yahudi dan tokoh-tokoh lainnya. Jadi toleransi antar umat beragama. Iya, antar umat beragama seperti itu. Cuman berjalan dengan lancar, cuman pada akhirnya dikhianati lah oleh orang-orang Yahudi. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kayak itu contohnya ya pada zaman dulu ya, mungkin dan juga contoh di wilayah Arab. Nah, mungkin ada gitu contoh di wilayah Indonesia. Jadi akulturasi itu banyak. Misalnya pada abad ke-16 nih, gimana sih cara pedagang-pedagang dari wilayah timur itu mereka menyebarkan lah agama Islam ke Nusantara gitu. Nah, itu pasti salah satunya dilakukan dengan cara akulturasi itu. Nah, jadi tidak dilakukan secara kekerasan, tidak dilakukan malah secara perdamaian gitu. Perdamaiannya itu yang kayak gimana? Damainya itu kayak mereka tuh masuk ke ranah agama, kayak budaya dan adat setempat gitu. Misalnya gini, contohnya Sekaten gitu. Sekaten yang awalnya dari Kesultanan Demak itu biasanya buat memperingati Maulid Nabi kalau nggak salah, Maulid Nabi. Dan itu tuh akulturasi gitu dari budaya di wilayah timur dengan budaya di Nusantara, jadi seperti itu. Jadi kayak menggunakan gamelan gitu ya? Iya, buat gamelan. Sebagai media dakwahnya? Iya. Terus mungkin ada contoh lainnya gitu, seperti Rebo Wakasan tuh yang biasanya diperingati setiap hari Rabu gitu. Jadi Rebo Wakasan tuh kayak ritual dan doa gitu, tapi itu dari agama Jawa, dari suku Jawa, cuman dia tuh diakulturasi, jadi digabungkan gitu dengan budaya-budaya di timur gitu. Kalau kayak gitu tuh isinya kayak gimana sih Rebo Wakasannya? Iya, kayak doa-doa gitu. Doa-doa ya? Iya, doa-doa. Doa bersama. Seperti itu. Ritual. Doa-doa dari berbagai agama. Juga dari doa-doa dari, kan biasanya suku Jawa tuh punya adat, punya kebiasaan seperti ya kayak gitu. Nah, itu tuh menggabungkan dari agama Islam gitu, jadi bercampur gitu. Jadi dengan adanya akulturasi budaya ini antara agama Islam atau agama Islam itu jadi apa ya, ada kebersamaan gitu Iya, ya? jadi masyarakatnya jadi mudah menerima karena itu agama Islam itu masuk secara secara damai lah, secara ya dari kebiasaan, dari adat gitu, masuknya dari budaya situ, campuran budaya. Tapi yang agama non-Islam juga menerimanya secara damai. Agama non-Islam dalam artian apa nih? Apa?
6. Oh, agama-agama lainnya gitu. Iya. Setahu saya tuh yang duluan masuk ke wilayah Nusantara tuh sebelum-sebelumnya emang ada agama Hindu-Buddha kan. Nah, tapi itu mulai melemah saat abad ke-16 tersebut karena pedagang-pedagang dari wilayah timur. Jadi gitu. Saya mungkin cukup paham ya Iya. tentang akulturasi budaya yang ada di Indonesia ini, yang dimana menyatukan kita ya berbagai agama dan berbagai budaya gitu ya. Jadi terciptalah kebersamaan dan toleransi